Di setiap sudut dunia, keajaiban menanti untuk ditemukan. Dari keindahan alam yang menakjubkan, hingga kekayaan warisan budayanya. Pariwisata membawa kita menjelajahi berbagai destinasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap langkah. Selamat datang di Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Disinilah masa depan pariwisata Indonesia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanti Empar, NIDN saya 051 601 651. Saya adalah salah satu dosen program studi D3 Perhotelan Stipram Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta merupakan perguruan tinggi pariwisata di Yogyakarta yang salah satunya misinya yaitu mencetak sumber daya manusia unggul di bidang pariwisata. Sehingga Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta ini juga berusaha untuk menyesuaikan kurikulum agar kompetensi dan luaran mahasiswa yang lulus dapat terserap dengan kebutuhan dunia kerja di bidang perhotelan dan pariwisata. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, yaitu mata kuliah Hotel Introduction. Mata kuliah Hotel Introduction menjadi mata kuliah pokok yang saya ampu sesuai dengan latar belakang keilmuan saya. Apa itu mata kuliah Hotel Introduction? Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang industri perhotelan sebagai bagian dari sektor pariwisata dan hospitality. Mahasiswa akan diperkenalkan pada sejarah perkembangan perhotelan, jenis-jenis hotel, struktur organisasi hotel, fungsi dan peran masing-masing departemen, serta konsep dasar pelayanan dan keramah-tamahan atau hospitality. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas peran strategis hotel dalam mendukung kegiatan pariwisata serta etika profesional dalam dunia kerja perhotelan. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan awal. Mata kuliah Hotel Introduction ditempuh mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS yang akan ditempuh selama 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran dari mata kuliah Hotel Introduction yang diharapkan adalah CPMK 1 menjelaskan konsep dasar industri perhotelan dan peranannya dalam sektor pariwisata dan ekonomi global. CPMK 2 mengidentifikasi jenis-jenis hotel berdasarkan klasifikasi, fungsi, dan target pasar. CPMK 3 menjelaskan struktur organisasi hotel serta tugas dan tanggung jawab tiap departemen. CPMK 4 memahami prinsip dasar pelayanan tamu dan konsep keramah-tamahan atau hospitality. CPMK 5 menunjukkan sikap profesional dan etika kerja sesuai standar industri perhotelan. CPMK 6 menghubungkan peran hotel dalam mendukung pengembangan destinasi dan pengalaman wisatawan. Dengan mempertimbangkan karakteristik materi pokok dalam mata kuliah Hotel Introduction yang bersifat konseptual dan praktikal, maka metode pembelajaran yang digunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Metode ini dirancang untuk menciptakan proses belajar yang aktif, terstruktur, dan berbasis pengalaman langsung. Pertama, melalui delivery, dosen akan menyampaikan materi pokok secara sistematis, baik melalui ceramah interaktif, media presentasi, studi kasus, maupun video pembelajaran untuk memberikan pemahaman awal yang kuat bagi mahasiswa. Kedua, sesi interaction akan melibatkan mahasiswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, simulasi, dan kerja kelompok. Ini bertujuan membangun kemampuan berpikir secara kritis,
komunikasi, dan kerja tim. Kompetensi ini sangat penting dalam dunia perhotelan. Ketiga, proses asesmen dilakukan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan mahasiswa, baik melalui kuis, tugas individu, maupun kelompok, presentasi, refleksi, hingga penilaian performa dalam simulasi pelayanan. Dengan penerapan metode DIE ini, diharapkan pembelajaran tidak hanya berpusat pada dosen, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mahasiswa, sesuai dengan semangat pembelajaran modern dan kebutuhan industri perhotelan yang dinamis. Contoh asesmen yang saya lakukan adalah tugas individu. Mahasiswa nantinya membuat tugas individu, di mana mahasiswa diminta untuk membuat laporan analisis suatu hotel. Tugas-tugas ini tidak hanya menguji pemahaman mahasiswa, tetapi juga membangun keterampilan yang akan berguna di dunia kerja. Untuk pembobotan penilaian mahasiswa dalam mata kuliah ini adalah kehadiran dan partisipasi itu 15%, tugas dan kuis itu 20%, UTS 30% dan UAS 35%. Bobot penilaian ini membantu mahasiswa untuk menentukan strategi mendapatkan nilai sesuai yang mereka harapkan. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran Hotel Introduction, referensi utama 1 Walker John R 2013, Introducing Hospitality, 6th edition, Pearson New International Edition, Pearson Education Limited. Kedua, Fitzsimon James E dan Fitzsimon Mona G 2014, Service Management Operation, Strategi Information Technology, 8th edition, McGraw-Hill International Edition, McGraw-Hill Education, dan referensi tambahan lainnya. Berikut ini adalah video singkat pembelajaran mata kuliah Hotel Introduction pada pertemuan ketiga dengan materi tentang gambaran umum aktivitas industri perhotelan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kuliah pagi ini kita mulai ya. Seperti biasa, salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Sebelum mata kuliah kita mulai, silakan ada yang berdoa. Siapa yang memimpin pagi ini? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan iman masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Ibu akan presensi kalian semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Asra Maira Hadir. Diki Sandi Darmawan Hadir. Dinda Ayu Nabila Hadir. Elisa Laura Yunas Hadir. Fahira Sabrina Islami Zahwa. Hadir. Baik, presensinya sudah lengkap ya, semuanya masuk. Bu Tanti akan mulai mata kuliah kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan memberikan gambaran umum aktivitas industri perhotelan. Ya. Secara umum, ruang lingkup kegiatan subsektor industri hotel meliputi penyediaan jasa di bidang perhotelan dengan segala fasilitas dan sarana penunjangnya yang terdiri dari akomodasi yang pertama, karena kalau perhotelan itu akomodasi ya yang utama, yaitu ruang inap beserta seluruh kelengkapannya. 2, perkantoran, yaitu ruang kantor beserta fasilitas komunikasi. Di dalam hotel pasti akan ada kantor-kantor yang akan mendukung untuk operasional di hotel. Nah, ada 4 important factor dalam hotel operation. Ya, yang pertama adalah environment, lingkungan atau lingkungan itu fasilitas pendukung atau suasana atmosfer yang memadai. Environment atau lingkungan saat kita itu mengelola hotel itu sangat penting buat perkembangan daripada hotel itu sendiri. Sustainable dari hotel itu tergantung dari lingkungan sekitarnya. Apakah lingkungan itu menarik? Apakah lingkungan itu tidak memadai? Mungkin dekat tempat sampah dan lain-lain. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi lingkungan saat kita
mendirikan hotel, dan kita sebagai pengelola hotel itu sangat-sangat mendukung ya untuk operasional hotel, untuk kelangsungan hotel, untuk meningkatkan revenue hotel ya. Kemudian ada produk yang dikelola. Hotel ini dikelolanya sistemnya bagaimana? Modelnya smart and friendly. Kan ada juga kan hotel yang karyawannya tidak pakai jas seperti kalian ini. Ya kebanyakan kalau pakai jas seperti ini kan sudah masuk hotel bintang 5, bintang 4 pakai jas. Tapi kalau hotel yang hotel bintang 2, bintang 3 itu kan biasanya dia memakai celana panjang jeans, pakai kaos ya, itu pakai sepatu cat ya, itu biasanya ada hotel yang modelnya friendly seperti itu ya, ringan ya. Hotel ini the first atau hotel yang kita kelola itu the best di dalam kota ini, di kota ini dia the best. Atau hotel ini the one, salah satu hotel yang paling bagus di daerah kita ini ya. Nah, ini produk yang kita kelola seperti apa? Kemudian employee SDM ya. Innovation ya, value creation. Setiap karyawan itu apakah dia sudah mempunyai kompetensi daripada karyawan itu. Semua karyawan yang bekerja di hotel itu disarankan sudah mempunyai kompetensi. Kompetensi sudah saya informasikan beberapa saat yang lalu di pertemuan yang sebelumnya. Anda diminta untuk mempunyai kompetensi itu baik di bidang front office, di RP, di housekeeping ya. Kemudian kita harus profesional ya. Kita mengetahui semua apa yang ada di dalam operasional hotel ini. Kita harus tahu, harus ngerti karena kita karyawan yang profesional ya. Hotel itu seperti apa? Hotel sekarang ini saya berada di hotel bintang berapa ya. Nah, ini kita harus ngerti. Pada saat saya berada di hotel bintang 4, berarti saya harus menempatkan diri sebagai karyawan di hotel bintang 4. Atmosfernya berbeda dengan hotel bintang 2. Benar? Atmosfernya berbeda dengan hotel bintang 1. Bintang 4 dengan bintang 5 juga sangat berbeda, ya. Jadi di situ kemauan dari kita sebagai employee untuk mengetahui dan untuk memposisikan kita ini sebagai karyawan di hotel yang sekarang kita bekerja itu sangat-sangat diutamakan, diinginkan oleh manajemen hotel sehingga kita ini menjadi karyawan yang merasa memiliki hotel ini. Kalau kita mengelola hotel dengan rasa senang, dengan hotel ini seperti milik kita, itu otomatis kita akan mengembangkan perusahaan ini dengan cepat, ya. Kemudian kita saya mampu untuk mengelola hotel ini. Di hotel bintang berapapun saya mampu, ya. Karena Anda semua dididik dari Stipram, itu sekolah tinggi pariwisata, di mana di situ mencetak semua mahasiswanya untuk menjadi karyawan perhotelan yang handal, ya. Jadi kita harus mampu nantinya kalau saya sudah ditempatkan di hotel bintang berapa, saya bekerja di sana, saya diterima bekerja di sana, saya harus bisa mampu mengelola perusahaan saya ini dengan baik, ya. Kemudian manajemen yang saya maksud di sini, pada saat saya bekerja di dalam manajemen suatu hotel, bagaimana kelanjutan dari manajemen ini? Kira-kira perusahaan ini akan berkembang secara pesat, akan selalu 20 tahun kemudian tetap akan berkembang. Anda bisa merasakan saat Anda bekerja, ya. Jadi supaya Anda tidak salah memilih, Anda harus belajar untuk mengetahui manajemen hotel yang sekarang ini akan Anda bidik, di mana itu akan menjadi tempat bekerja saya, ya. Kemudian operationnya excellent apa tidak, mempunyai sistem apa tidak di hotel itu untuk bisa mengetahui proses check-in sampai dengan check-out itu. Kalau kita menggunakan sistem, ya, menggunakan PMS atau menggunakan yang lainnya, itu pasti akan sangat membantu sehingga operasional hotel ini menjadi excellent, ya. Kemudian low energy. Semua karyawan hotel itu diminta untuk bisa saving cost, ya, saving cost. Kalau cuma satu kali naik tangga, kalau bisa nggak usah naik lift, ya, pakai tangga aja kan cuma satu kali naik, ya, turun tangga itu nggak usah naik lift. Nah itu kita harus saving cost dari sana. Sekecil-kecilnya kita berusaha saving cost, kita akan berusaha untuk supaya revenue kita ini pengeluarannya sangat kecil, pendapatannya sebesar-besarnya. Kalau semakin besar yang pendapatannya itu otomatis apa? Servis yang akan kita terima itu juga semakin tinggi.
Seneng kan kalau ada semua dapat servis yang gede? Seneng nggak? Ya, karena kalau di hotel itu selalu biasanya ada gaji, ada servis kan gitu ya. Nah, high performance, bagaimana manajemen ini diciptakan untuk bisa performanya selalu bagus ya. Kemudian terkenal ya, kemudian banyak diminati wisatawan dan menjadi wisatawan itu menjadi repeater yang selalu kita dambakan, sehingga hotel kita ini akan menjadi hotel tujuan utama tamu-tamu yang akan berada di kota kita ya. Ini tentang 4 faktor. Sampai sini siapa yang mau tanya? Jelas? Nanti yang jelaskan ini tentang 4 faktor dalam hotel operation ya. Nah, hotel department ya, ini Anda pasti akan mengetahui ya, bagaimana di hotel itu mempunyai departemen apa saja di dalam hotel itu ya. Yang pertama, coba kamu Mas, Front office departemen. Oke. Itu front office departemen itu tugasnya menerima tamu, dari tamu check-in sampai dengan tamu check-out, itu adalah orang-orang yang bekerja di dalam front office departemen ya. Kalau housekeeping apa Mas? Coba. Nomor 2, housekeeping. Membersihkan kamar. Ya, betul. Utama adalah membersihkan kamar. Tetapi public area dan good looking daripada hotel itu tampak indah ya, itu adalah tugas daripada housekeeping. Bersih, indah, nyaman ya toh? Itu adalah slogannya orang hotel itu, bersih, indah, nyaman, senyum, sapa, salam ya, sumeh ya, sering kita itu tersenyum ya. Tersenyum yang manis ya, jadi Anda itu berusaha untuk selalu tersenyum, selalu kita itu menyapa tamu ya, selalu wajah kita itu selalu terlihat, selalu tersenyum, itu pasti akan membuat tamu itu juga senang ya, melihat wajahnya karyawan di sini selalu tersenyum ya. Kemudian nomor 3 apa Mas? Marketing Pak. Ya, marketing itu tugasnya apa? Kurang lebihnya? Masakan hotel. Ya, yang keras? Masakan hotel kemudian membantu untuk meningkatkan reputasi juga hotel. Iya. Marketing departemen membantu untuk meningkatkan revenue hotel. Reputasi hotel jadi bagus karena orang-orang di marketing ini, orang yang terpilih, diminta untuk mencari revenue setinggi-tingginya. Ya. Kemudian nomor 4 ya, Mas yang belakang. Food and Beverage Department. Ya, itu apa tugasnya? Tugasnya mengelola makanan dan minuman di hotel, baik dari produksi dan layanannya. Ya. Food and beverage ya, bagian servis dan bagian produk ya. Nanti Anda siapa yang di servis, bagian pelayanan, siapa yang di produk, yang bagian memasak ya. Ini adalah masuk departemen food and beverage ya. Nomor 5, yuk Mbak yang belakang. Human Resource Department. Tugasnya apa? Human Resource Department, HRD. Karyawan yang keras Menerima karyawan. bertugas untuk menghandle karyawan, baik karyawan yang mau masuk, karyawan yang sudah bekerja, maupun karyawan yang mau resign dari hotel, dan karyawan yang sudah tidak bekerja. Itu semuanya yang menghandle adalah Human Resource Department atau HRD. Selanjutnya, ayo Mas Roni, apa itu? Ya, tugasnya apa? Accounting, bagian keuangan. Keuangan hotel. Ya, seperti apa? Bagian pembelian, ya kan? Pengadaan barang, penggajian karyawan, itu adalah tugas daripada accounting departemen. Jadi accounting departemen itu yang bertugas mengelola pendapatan dari tamu. Semua uang yang masuk dikelola di accounting dan kemudian digunakan untuk operasional daripada hotel. Selanjutnya Putri, Pak Bu Ketua kelas, silakan, apa itu sih di bawahnya accounting ada apa? Yang keras? Engineering. Engineering. Dia apa tugasnya apa ini?
Memelihara. Ya, Memelihara. engineering hotel adalah bertugas untuk menghandle electricity, lampu, ya kan? Hotel akan terang terus ya, atau ini nggak ada lampunya, itu tugasnya engineering, ya. Kemudian elektrik, ya. Kemudian elektronik, kemudian air, AC, pipa-pipa, ya, semua yang berhubungan dengan maintenance itu adalah tugas daripada engineering, ya. Di hotel itu kita menyediakan kamar dengan berbagai perlengkapannya, dan semua request tamu itu kita berusaha untuk bisa, ya. Tamu mau di tempat kita itu honeymoon, nah kita membuatkan kamar itu kamar honeymooner dengan dikasih bunga-bunga yang cantik, ya. Kemudian ulang tahun, nah mungkin kita dekorasi ulang tahun untuk anak, untuk istri tercinta, untuk suami tercinta, itu beda. Tapi semua karyawan yang di housekeeping itu harus berusaha untuk bisa membuat dekorasi-dekorasi itu. Begitu juga untuk towel, ingat kan handuk, ya, lipatan-lipatan handuk itu kita buat, oh ini dibuat seperti burung, seperti hewan, seperti bunga. Nah itu adalah kreasi daripada karyawan di housekeeping, ya. Jadi bisa pertanyaannya lagi, ya. Ada lagi yang mau tanya? Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang mulai untuk kita membicarakan tentang tugas Anda minggu lalu, ya. Kemarin kan Bu Tati memberikan tugas untuk kelompok 5 orang, ya, membedakan hotel bintang 1 sampai dengan hotel bintang 5. Yang sudah siap, silakan untuk maju, bisa mempresentasikan kepada teman-temannya. Silakan ke depan. Selamat siang Bu Ristanti, selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan. Sebelum kita lanjut untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan oleh kelompok kami, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Arika Setiawan, NIM 227156. Saya Krisna Eka Fauzi dengan NIM 227490. Saya Fahira Sabrina, NIM 227468. Saya Renov Destasona dengan NIM 227495. Saya Fahrizal Rahmat Firdaus, NIM 227486. Oke, baik. Jadi kita akan mempresentasikan tentang kualifikasi hotel bintang 1 sampai hotel bintang 5. Nah, untuk hasil diskusi kami, saya ingin menjabarkan bahwa untuk hotel bintang 1 kualifikasinya adalah hotel bintang 1 memiliki 15 kamar, minimal 15 kamar, dan hotel bintang 2 memiliki minimal 20 kamar, hotel bintang 3 minimal 30 kamar, hotel bintang 4 minimal 50 kamar, dan untuk hotel bintang 5 itu memiliki minimal 100 kamar. Itu dari segi kamarnya. Dan untuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, hotel bintang 3, 4, dan 5 itu relatif lengkap, seperti kolam renang, gym, dan sebagaimana lainnya untuk menunjang aktivitas rekreasi bagi tamu-tamu. Dan untuk selebihnya teman saya ingin menambahkan, silakan. Oke, baik, mungkin jadi saya akan menjelaskan lebih detail tentang perbedaan kamar antara hotel bintang 1 dan hotel bintang 5. Mungkin salah satu perbedaan yang signifikan adalah ada di bed, yaitu mungkin kemungkinan besar bed di hotel bintang 1 itu biasa, seperti kamar-kamar biasa. Sedangkan di bintang 5 itu mungkin lebih luxury atau lebih mewah. Mungkin ada ornamen-ornamen emas-emas atau apa. Dan yang lebih signifikan lagi itu di hotel bintang 1 itu ada pilihan AC dan non AC. Sedangkan di hotel bintang 5 itu udah pasti semua ber-AC, nggak ada yang non AC. Karena dari segi harga sendiri untuk hotel bintang 1 itu mungkin di kisaran harga 100 sampai dengan 150 ribu. Sedangkan di hotel bintang 5 itu bisa mencapai 3 juta, 4 juta, bahkan lebih. Nah, untuk fasilitas lainnya yang mungkin sedikit mencolok, yaitu ada fasilitas antar jemput bandara bagi tamu yang ingin menginap, yang itu tidak ada di hotel bintang 1 dan pasti ada di hotel bintang 5. Mungkin itu saja tambahan dari saya, mungkin ada tambahan lain dari teman-teman. Baik, saya akan menambahkan lagi
Dan untuk bintang 4 dan 5, mereka mempunyai restoran yang lebih tematik seperti ada temanya seperti restoran Jepang, atau restoran Western, atau Asia Timur yang lain. Namun untuk bintang 1 sampai 3 itu hanya restoran secara umum atau kadang malah tidak ada restoran atau belum bisa untuk melayani room service. Namun untuk hotel bintang 4 dan 5 sudah tentu bisa melayani room service karena sudah tersedianya restoran di hotel tersebut. Begitu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya Baik. perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad, NIM 227492. Saya mau menanyakan perihal kamar. Itu kan kebetulan saya tipe yang sering merokok gitu. Dan di kamar hotel itu jelas boleh atau memang semua kamar itu gak dibolehkan untuk merokok gitu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab itu. Jadi untuk hotel pada umumnya itu tergantung regulasinya, apakah bisa merokok atau tidak merokok, tergantung tipe hotelnya juga. Kadang banyak hotel seperti resort itu ada tempat-tempat yang disediakan untuk merokok. Namun pada hotel-hotel bintang 5 yang lebih eksklusif di dalam kamar maupun kamar mandi itu regulasinya kadang dilarang untuk merokok dan bisa dikenakan penalti atau denda yang sangat banyak seperti minimal 1 juta atau 500.000 begitu. Mungkin menjawab sudah. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Lebih katanya kita mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Bu Ristanti telah memberi waktu bagi kelompok kami. Baik, terima kasih dan selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Terima kasih. Beri aplaus dong. Baik, terima kasih sekali untuk presentasi dari kelompok 4 ya. Sudah bisa menguasai tentang informasi hotel ya. Jadi saya appreciated sekali buat Anda semuanya. Kelompok 4 ini diskusinya bagus ya. Tingkatkan terus ilmu tentang perhotelan, hotel bintang 1, bintang 2, 3 dan 4 dan 5 ini. Anda harus belajar terus untuk mengetahui perbedaannya apa, fasilitasnya apa saja, harganya sekitar berapa ya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang mendukung, yang tidak boleh dilakukan di hotel itu apa, tidak boleh dibawa pulang itu apa ya. Jadi kamu semua mahasiswa yang ada di sini itu belajar semua fasilitas yang ada di dalam hotel, baik di kamar maupun di public area itu ada yang boleh dibawa pulang dan ada yang tidak boleh dibawa pulang. Nah ini Anda harus edukasi ini kepada tamu, sehingga tamu itu nanti pada saat dia check out dia tidak kaget, dia tidak harus membawa barang-barang yang bagus-bagus di hotel padahal itu tidak boleh untuk dibawa. Nah ini usaha Anda sebagai karyawan itu nanti Anda harus bisa mengetahui apa toh fasilitas apa saja yang ada di hotel, apa yang tidak boleh dibawa, apa yang boleh diberikan kepada tamu. Nah ini yang harus Anda pelajari. Tamu menginap di hotel bintang 5, otomatis dia harus bisa mendapatkan apa saja yang worth it dengan uang yang dia keluarkan. Kalau dia membayar 1,5 juta per malam, mestinya makanan paginya enak, tempat tidurnya luxury, ya toh, kasurnya mesti empuk. Kemudian ruangan-ruangan lain, hiasan-hiasannya yang ada di hotel itu semuanya bisa dinikmati. Anda bisa foto bersama. Hari ini pertemuan kita sampai dengan di sini. Tadi Bu Tati sudah menjelaskan semua tentang gambaran umum dunia perhotelan, ya. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Dan jangan lupa minggu depan akan ada, saya Bu Tanti akan berikan tugas lagi ya. Untuk ini nanti akan saya email kepada email kelas yang sudah Anda siapkan ke saya. Terima kasih, sampai ketemu di minggu berikutnya. Salam buat semuanya. Terima kasih. Itu tadi video untuk memenuhi salah satu Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran PDD UKTPT bidang pengajaran dalam rangka pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Stipram, yes, we can.